Engkau berikan adalah ketika kami diselamatkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau kami kagumi Tuhan dalam sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih buat karya-Mu yang terbesar, karya-Mu yang ajaib yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami pada pagi menjelang siang ini Tuhan, itu juga karena anugerah terbesar yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami berikan hati kami yang terbaik, pikiran kami yang terbaik Tuhan, perhatian konsentrasi kami yang terbaik. Kami tujukan buat firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan Tuhan. Urapi dengan pengurapan Roh Kudus-Mu, sehingga yang kami dengar itu menjadi rema yang akan memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita yang diberkati bersama kita katakan amin. Tetap berdiri, kenakan senjatanya saudara. Ya, kita berdampingan dengan COVID ya. Jadi tapi kenakanlah senjata kita. Jadi tidak harus lagi berperang, enggak, kita berdampingan. Jadi saudara bekerjalah saudara ya. Jangan di rumah aja saudara, di rumah aja nanti habis semua makanan kita nggak ada lagi mau dimakan saudara ya. Ya kerjalah, beraktivitas lah. Nanti mungkin sebentar keluar peraturan pemerintah yang umur di bawah 45 sudah bisa beraktivitas. Sekolah akan sekolah lagi. Karena kalau terus nanti mau dihindari COVID-nya, jangan beraktivitas di rumah saja. Mau makan apa di rumah? Ya kan? Sekarang lagi sepertinya berperang. Satu berperang melawan penyakit, tapi satu lagi berperang melawan ekonomi yang jatuh, saudara. Oleh sebab itu, mari. Jadi, yang penting kita gunakan semua senjata kita. Kemanapun pergi, keluar dari rumah, selalu gunakan masker. Haleluya. Sapa, lihat kanan kirinya. Ada banyak yang sudah lama gak jumpa saudara ya. Ya. Haleluya bilang ya. Ya, sapa semuanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan sekarang mari kita lihat firman Tuhan. Masih tetap kita berdiri saudara. Mari kita buka bersama-sama Kisah Rasul pasal pertama ayat 1-3. Kita perkatakan firman Tuhan, kita ucapkan dengan suara yang mantap, dengan semangat. Yuk kita ucapkan dari multimedia 1, 2, ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, kita masih ada pada suasana peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana pada hari Kamis kemarin kita sudah memperingatinya. Lalu kita ada pada masa 10 hari sebelum pada hari Minggu nanti. Itu adalah peringatan lagi bagi kita, yaitu hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus untuk kali pertama setelah Yesus naik ke surga. Nah, minggu lalu saya sudah katakan saudara, secara pribadi, tapi bukan secara pribadi Tuhan bekerjanya. Secara pribadi saya katakan bahwa saya lebih senang kalau Yesus itu tidak naik ke surga saudara. Mengingat pertentangan-pertentangan yang terjadi sekarang ini, saya lebih senang seandainya misalnya Yesus nggak naik ke surga. Memang agak repot untuk ketemu Yesus, harus mungkin jumpa ke mana dia berada saudara. Tetapi saudara, mungkin seperti saya katakan tadi, secara emosional kadang-kadang ya memang lebih bagus menurut aku Yesus nggak naik ke surga. Kalau dia nggak naik ke surga saudara, pasti saudara nggak punya idola hamba Tuhan. Satu-satunya idola saudara tentang hamba Tuhan adalah Yesus sendiri. Haleluya. Karena kalau saudara mengidolakan hamba Tuhan, sekarang saudara mengidolakan, besok saudara caci maki.
Kenapa? Ya namanya hamba Tuhan. Hari ini sepertinya berapi-api, besok tinggal berasap-asap. Hari ini kelihatannya seperti Tuhan, besok seperti hantu. Sehingga saudara bisa kecewa kalau saudara mengidolakan hamba Tuhan. Tapi kalau Yesus ada, saya pikir nggak ada lagi idola yang lain. Idolanya cuma Yesus. Khotbah yang terhebat pastilah khotbah Yesus. Kalaupun live streaming dia, karena memang kita nggak mungkin pergi semua kemana dia berada. Kalau dia lagi di Israel, kita harus ke Israel. Kalau dia lagi di Amerika, kita harus ke Amerika. Kan repot saudara ya. Tapi kan dengan teknologi sekarang semua bisa live streaming dia khotbah hari Minggu saudara. Itu nggak ada lagi hamba Tuhan manapun nggak didengar lagi saudara. Kenapa? Karena Yesus yang khotbah. Bayangkan saudara, pada waktu zaman dulu 5.000 laki-laki saja saudara. Bukan di ruang AC, bukan di gedung yang mewah, tidak pakai sound system saudara, tapi bisa betah 5.000 orang laki-laki mendengar satu pribadi yang laki-laki juga saudara. Kalau pembicaranya perempuan yang mendengar laki-laki mungkin berjam-jam tahan. Atau sebaliknya, kalau pembicaranya laki-laki yang mendengar wanita semuanya mungkin berjam-jam tahan. Tapi ini saudara, yang pembicaranya laki-laki, yang mendengar laki-laki saudara. Laki-laki itu bangsa bosan. Kalau sampai berapa menit dia khotbah, pasti emang gak ada lagi sini apa Starbucks, kita minum kopi dulu gitu ya. Nongkrong-nongkrong dulu kita gitu kan, ngajak-ngajak kawannya saudara. Tapi ini bayangkan Yesus khotbah, saking hebat dan berkuasanya sampai orang itu lupa bahwa mereka belum makan. Yang ingat malah murid-muridnya. Dia bisa, dia interupsi, guru khotbahnya dipersingkat. Kenapa? Lapar. Jadi yang menginterupsi khotbah itu justru murid-muridnya saudara, tapi yang lain semuanya gak ada. Jadi saya percaya kalau pada waktu sekarang ini Yesus ada, dia live streaming pada hari ini, semua orang pasti akan beli paket data. Haleluya. Jangan sampai kehabisan pas lagi khotbah. Haleluya. Wah itu dia. Tidak akan ada lagi pertentangan-pertentangan. Nggak ada lagi pendeta-pendeta yang saling menyerang teologi. Sehingga yang satu berkata, itu hamba sesat, itu hamba Tuhan palsu. Nggak ada. Kenapa? Kalau ada yang bilang palsu, udah tanya aja Yesus, mana yang palsu, mana yang asli. Langsung aja. Nggak ada lagi yang bertengkar soal teologi. Nggak ada saudara. Jadi nggak ada lagi gereja karismatik, nggak ada gereja Protestan, nggak ada gereja yang lain saudara. Nggak ada, cuma satu aja gereja, gereja Tuhan Yesus. Haleluya. Itu menurut aku seandainya Yesus tidak naik ke surga. Nggak ada lagi pertentangan-pertentangan. Nggak ada yang mengakui dia bukan Tuhan, dia cuma nabi. Enggak. Kalau dia Tuhan, mana ayatnya? Udah tanya aja Yesus, langsung aja. Kau Tuhan atau enggak? Nggak ada lagi menjadi keributan, saudara. Tapi ternyata nggak gitu kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bicara secara menyeluruh. Bicara tentang kekekalan, bicara tentang penyelamatan, bicara dari awal Alfa dan Omega. Haleluya. Maka Tuhan berbicaranya secara keseluruhan. Kalau mungkin saya berpikir, wah sepanjang hidup aku tentu tidak ada pertentangan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak berbicara tentang itu. Dia bicara tentang secara keseluruhan, saudara. Itu sebabnya dia berkata, adalah lebih baik, haleluya, adalah lebih berguna, adalah lebih diberkati kamu kalau aku pergi ke surga. Nah hari ini lagi menjadi berkat bagi kita saudara. Nah Lukas penulis daripada Kisah Rasul itu, dia mengingatkan kepada Theophilus. Dia berkata begini, ingatlah Yesus sebelum dia naik ke surga katanya, ada beberapa kali pesan-pesan yang dia sampaikan sebelum dia naik ke surga. Biasanya di mana-mana pun kalau ada orang mau pergi meninggal atau apa bepergian jauh, maka selalu ada pesan-pesannya. Saya nggak tahu apakah kita juga di rumah sebagai orang tua,
kalau pergi jauh misalnya, pasti kumpulkan anak-anak semuanya. Pergi dalam waktu lama misalnya, pergi ke tempat yang jauh misalnya, pasti akan memesan-mesankan beberapa pesan kepada anak-anaknya, betul? Ya, begitu kita kalau kemana-mana, kalau pergi suami istri, maka kita pasti akan kumpulkan anak-anak. Kamu lakukan ini, kamu tugas kamu ini, kami tugas kamu ini, ya. Ketika kemarin 2 tahun yang lalu pergi ke Israel, saudara, untuk waktu 2 minggu, saudara, ya, 2 minggu lebih, maka kita pesan-pesankan, ya, kau jangan begini, ya, kau begini, walaupun ada juga dilanggar, saudara, ya. Ya, tetapi saudara, paling tidak kita orang tua, saudara, itu memesan-pesankannya. Kalau orang Batak itu lebih ngeri lagi, lebih dahsyat lagi, saudara. Kalau ada misalnya orang tuanya yang sudah lanjut usia, mau meninggal, itu sebuah kebanggaan itu, saudara. Kalau anaknya itu bisa ada mendampingi orang tuanya itu pas meninggal. Dia nanti akan bisikan, emasku yang 1 kilo itu di sana tuh kamu. Tabungan bapak yang ini nomor PIN-nya ini, ya. Jadi gak usah repot-repot ke bank, langsung aja gesek, ambil semuanya. Siapa yang gak bisa dapatkan nomor PIN dan kartunya? Itu pasti. Nanti rumah yang ini untuk si Anu, ya, yang ini untuk si Anu, ya. Kalau bisa semua anaknya kumpul, jadi gak marbada. Tapi karena memang tidak memungkinkan, cuma 1 situ borunya. Taulah orang Batak, boru kan tak dapat hak. Sehingga bilangnya, Bapak, dulu kau bilang rumah ini untuk aku. Tahu-tahu sampahnya pun gak dapat, saudara. Kenapa? Karena memang momentum seperti itu, berpisah dengan orang yang dikasihi, itu sangat penting. Apalagi ada pesan-pesannya. Tahukah saudara bahwa Yesus sebelum dia pergi terangkat ke surga, maka ada beberapa pesan, banyak pesannya. Tapi hari ini cuma 1 aja yang kita bahas. Haleluya. 1, jadi nggak panjang, saudara, ya. Ya, nggak panjang, cuma lama itu. Haleluya. Ya, saudara, cuma 1 aja yang kita mau bahas. Apa itu pesannya? Pesannya yang berkata begini, jangan kau tinggalkan Yerusalem sebelum kau terima janji Bapa. Apa janji Bapa yang dimasukkan di situ? Yaitu tentang Roh Kudus yang dicurahkan. Haleluya. Mereka tuh nggak tahu kayak mana janji Tuhan itu. Apa itu janjinya itu, saudara? Janji aku akan mengirimkan kepadamu, katanya. Mereka nggak tahu apa itu. Karena sebelumnya, kalaupun ada di Alkitab orang-orang yang diurapi Roh Kudus, itu sangat terbatas, saudara. Dan itu jauh sebelumnya, pada zaman-zaman yang lalu sekali, saudara. Sehingga mereka tidak tahu. Jangankan yang jauh dulu yang terjadi kepada nenek moyang mereka. Lah peristiwa-peristiwa yang beberapa tahun yang lalu yang disampaikan Yesus pun mereka lupa semuanya, saudara. Itu sebabnya mereka nggak tahu. Cuma 1 hal yang dibutuhkan di sana, mereka taat. Haleluya. Nanti hari Pentakosta, hari Minggu nanti, saudara, kita lihat salah satu berkat di mana murid-murid itu mendapatkan janji Tuhan, yaitu mereka taat. Jangan tinggalkan, katanya. Mereka nggak tinggalkan. Tunggu janji Tuhan itu, mereka tunggu. Walaupun mereka tidak tahu kayak mana nanti bentuknya janji Tuhan itu. Mereka juga nggak tahu kapan itu, saudara. Tunggu sampai tiba pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu bukan karena hari Pentakosta nanti dicurahkan Roh Kudus, ya. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-9 kita nggak usah ngapa-ngapain. Kita santai-santai aja. Karena kapan? Hari ke-10-nya nanti baru dicurahkan Roh Kudus. Nggak tahu. Bukan itu. Mereka nggak tahu itu kapan itu Roh Kudus itu dicurahkan. Karena hari Pentakosta itu sebelumnya itu mereka rayakan. Orang Yahudi merayakan. Karena salah satu hari raya yang wajib dihadiri oleh orang Israel, terutama laki-laki yang dewasa 3 kali setahun, dia wajib merayakannya. Salah satunya adalah
hari Pentakosta, hari ke-50. Apa itu? Hari mereka memperingati turunnya hukum Taurat yang diterima oleh Musa. Itu mereka rayakan terus dari tahun ke tahun. Terus hari apa lagi? Itu hari raya panen besar. Jadi itu sudah mereka rayakan. Di Tanah Karo ada kerja tahun. Itu dirayakan. Saya nggak tahu tahun ini apakah karena ada COVID ini masih ada kerja tahun atau enggak. Ya, biasanya bulan-bulan 7 itu. Bulan 7, bulan 6 itu ada kerja tahun, saudara. Itu dari berbagai tempat pelosok dunia ini datang semua ke kampungnya, saudara. Ya, siapa yang pernah datang kerja tahun? Gak ada? Oh ya, cuma aku orang Karo di sini ya. Ya, saudara rugi besar kalau tidak tahu itu, saudara. Karena itu pesta besar di tanah orang Karo. Akan ada keyboard, akan ada bidu wanita. Semalam-malaman itu bermain keyboard, saudara. Dan ke rumah siapa aja saudara masuk, mau kenal nggak kenal saudara, masuk mesti makan. Dan dilarang ada menu yang lain kecuali harus ada dagingnya. Itu saudara luar biasa. Makan aja, sapa saja, menjual-jual. Menjual-jual, mari masuk. Gak ditanya kau siapa, nggak ada itu. Mungkin nanti setelah siap makan tanya kau siapa. Kalau sudah siap makan ya tanya pun nggak apa-apa kan. Tapi itu budaya, saudara. Kenapa? Karena itu perayaan panen besar. Sehingga saudara, siapa saja masuk, saudara. Itu dari penjuru pelosok dunia datang itu, saudara, ke kampungnya. Tahun baru, hari raya nggak datang orang itu. Paling selamat tahun baru ya mama ya, saya mama. Ya udah gitu aja, saudara. Tapi aku kerja tahun itu datang, saudara. Itu sebabnya jalan-jalanan di kampung itu penuh semuanya, susah, berpapasan mobil pun susah kali, cari tempat parkir pun susah di kampung itu. Kenapa? Karena dari semua pelosok datang memperayakan hari panen besar. Orang Israel juga merayakan hari ke-50 itu adalah hari raya di mana turunnya hukum Taurat diterima oleh Musa. Tapi itu juga panen besar dirayakan oleh orang Israel. Sehingga dari tahun ke tahun orang merayakan kumpul di Yerusalem. Tapi rupanya berkaitan dengan janji Tuhan itu, hari itu rupanya terjadilah pencurahan Roh Kudus. Nanti hari Minggu kita akan merayakan lagi itu, saudara. Kita peringati lagi, di mana 120 orang yang lagi berkumpul menantikan janji Tuhan. Maka hari itu Roh Kudus datang seperti tiupan angin keras, katanya. Seperti angin keras, kayak mana kok angin keras? Begitu mungkinnya suara angin keras. Terus tiba-tiba turun lidah-lidah seperti nyala api hingga kepada masing-masing orang. Dan setelah itu mereka semua berdoa, berkata-kata. Mungkin ada yang nyanyi, mungkin ada yang memuji Tuhan. Pokoknya mereka berkata-kata dengan kata-kata yang bahasa yang baru mereka ucapkan. Dan hari itulah ditandai penuaian jiwa-jiwa. Kalau di Israel bangsa Yahudi penuaian hasil panen memang, tapi hari itu dimulai penuaian jiwa-jiwa, di mana hari itu ribuan orang percaya kepada Yesus dan dibaptis. Saudara, apa itu janji Tuhan itu? Pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Rupanya hebat sekali pekerjaan Roh Kudus itu. Apa itu pekerjaan Roh Kudus? Memberi kuasa. Katakan memberikan kuasa. Jadi Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita.
Dan di Alkitab hari ini kita cuma membahas tentang kuasa apa rupanya yang Tuhan berikan lewat pencurahan Roh Kudus itu. Sehingga sampai-sampai Yesus bilang adalah lebih berguna, adalah lebih diberkati kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka kuasa Roh Kudus itu tidak akan terjadi atas hidupmu. Hari ini kita membahas tentang kuasa Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Haleluya. Kalau kita pahami, kita terima, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan. Sayangnya, banyak orang memperkatakan Roh Kudus, mengucapkan Roh Kudus, tetapi tidak mengerti bahwa itu sudah diberikan kepada kita dan seringkali kita tidak menggunakannya. Ibarat tiket pesawat, tiket kapal itu sudah satu paket. Beli tiket kapal pesiar. Selama di dalam kapal itu, saudara, sebetulnya harga tiket itu semua sudah include di dalamnya. Sekali waktu seorang anak yang ada di luar negeri memesankan sama mamanya, sama bapaknya, "Pak, Ma, aku nggak bisa jemput Bapak sama Mama. Datanglah ke rumahku. Aku belikan tiket Bapak ya, supaya Bapak bisa sampai ke sini," katanya. Oh, senanglah dia. Diberikan tiket. Tapi waktu naik ke kapal, dia bawa bontotnya dari rumah. Ya, dibikinnya ikan teri asal liling tahan katanya. Kan gitu kan? Asal liling tahan. Jadi tiap hari diberikan pengumuman, jam makan, sebentar lagi jam sekian, harap semuanya masuk ke ruang makan. Tapi rupanya si bapak sama si ibu ini berpikir, mahal kali kurang di kapal ini ya. Jadi udahlah, kita makan bontot kita ini aja katanya. Jadi dimakannya lah bontotnya yang ikan teri tadi itu, saudara. Tengoknya seteleng makanan enak semuanya gitu kan, enak semuanya. Tapi karena dia pikir mahal kali ini, maka dia masuk kamar, yang dimakannya apa? Ikan teri lagi, saudara. Sampai berhari-hari, sampai kurus badannya kan. Waktu turun dia disambut bapaknya, ya sambut anaknya nih. "Gimana Pak? Senang kan Bapak di atas?" "Apa senang? Semuanya ada situ, tapi kami makan ikan teri." "Loh, kenapa Bapak gak makan?" "Gimana? Nggak ada duit." Lalu anaknya bilang, Bapak, itu tiket yang sudah kukasihkan itu sudah semua include, semua sudah di situ. Apapun makanan situ sudah dibayar Pak," katanya. "Tinggal Bapak makan aja, suka-sukamu, nggak ada dibatasi." "Ido," katanya. "Iya, tapi kan nggak mungkin balik lagi." Ada banyak kekristenan kita sama seperti itu. Yesus bilang adalah lebih baik, adalah lebih berguna kalau aku pergi. Sebab kalau aku pergi tidak akan ada Roh Kudus. Tapi ada banyak orang sudah Tuhan curahkan Roh Kudus, tapi tidak pernah mengerti apa manfaat Roh Kudus itu dalam kehidupan dia. "Oh, ada kok Pak, Roh Kudus itu berbahasa roh, agak keren sih kelihatannya." Oh, bukan. Roh Kudus itu bukan supaya keren-keren berbahasa roh gitu ya. Waduh, supaya agak keren gitu. Bukan. Bukan itu. Mari kita lihat apa yang Roh Kudus kerjakan bagi umat orang percaya. Yang pertama, mari kita lihat Kisah Rasul pasal pertamanya itu ayat 8. Mari kita lihat ayat 8-nya. Kita baca sama-sama ayat yang 8-nya. Semua pastikan saudara baca, supaya bukan karena aku buat itu, saudara. Haleluya. Yuk, 1, 2, ya. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Kalau Roh Kudus itu turun katanya, maka orang-orang yang
menerima Roh Kudus itu katanya akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kuasa untuk apa? Bukan supaya rame ngomong berbahasa roh, bukan. Itu memang ada, iya, tapi bukan untuk itu. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi katanya. Kamu akan menjadi saksiku. Kata kuasa di situ itu dalam bahasa Yunaninya mengambil kata dunamos. Dunamos. Kata dunamos itu dari situ ada kata dinamit. Dari kata dunamos itu dari situlah ada kata dinamo. Apa itu? Memberikan sebuah daya yang kuat. Dinamit memberikan sebuah daya ledak yang kuat. Kamu akan menerima kuasa untuk apa? Menjadi saksi. Menjadi saksi dalam bahasa aslinya di situ itu mengambil kata martir. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa sehingga kamu bisa menjadi martir. Itu sebabnya murid-murid Yesus itu, minggu lalu saya katakan, semua mati martir. Dan mereka gak ada aduh, nyesal kali aku ikut Yesus. Percuma mengiringi Yesus. Mananya katanya Tuhan itu berkuasa. Kenapa aku harus menderita karena dia? Enggak. Stefanus itu saudara dilempari dengan batu karena nama Yesus, karena dianggap menista agama Yahudi. Tapi dilempari pun dengan batu saudara, dia malah tersenyum karena melihat surga terbuka. Bahkan dia bisa berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tapi Pak, ngeri lah kalau jadi martir. Enggak. Saudara mau mati bagi Yesus jadi martir, kalau bukan Tuhan pilih, kau enggak juga bisa mati untuk itu, saudara. Percayalah. Kau kepingin kali mati karena Yesus? Belum tentu. Jadi gak semua orang. Kalau ada orang yang diberi anugerah kesempatan, itu adalah sebuah kehormatan. Saudara mau mati karena Yesus? Belum tentu. Kalau saudara tidak dipilih Tuhan, tidak. Tapi kalau saudara dipilih Tuhan, maka kau diberi kuasa untuk itu. Ketika gereja Titipapan dulu sedang didemo, lalu ditetapkan sepertinya hari itu akan ada pertemuan pihak-pihak yang tidak menyetujui adanya gereja di situ dengan kita. Lalu waktu itu saya akan ke situ karena Titipapan masih baru-baru, jadi gembalanya juga masih baru, sehingga saya bilang saya ke situ. Saya udah pesankan sama istri, kalau harus saya mati situ biar saya mati. Saya kepingin mati waktu di situ, saudara. Mati pun nggak apa-apa. Maka namaku akan dikenang selalu. Haleluya. Tapi saudara, jangankan mati, pertemuannya saja nggak jadi, saudara. Dan gereja tetap berdiri, gereja tetap jalan sekarang. Bangunannya sudah jadi. Dan mereka sudah beberapa tahun bangunan itu jadi, mereka beribadah. Si kepingin waktu itu mau mati bagi Yesus di situ. Tahulah masih muda waktu itu, saudara. Darahnya masih. Tapi rupanya Tuhan bilang enggak. Jadi kalau katanya kamu akan menerima kuasa, kamu akan diberikan dunamis untuk bisa menjadi martir bagi Yesus. Walaupun tidak semua orang diberi kesempatan begitu. Haleluya. Jadi kalau ada orang mati karena Yesus, itu nggak perlu kita memandangnya kayak mana sekali, enggak. Karena memang itu Tuhan sudah berikan kuasa untuk itu.
Orang dunia pikir mereka mati konyol, tetapi tidak bagi Tuhan. Haleluya. Semuanya murid-murid Yesus itu cuma Yohanes Pembaptis saja, Yohanes murid Yesus saja yang matinya dibuang ke Pulau Patmos. Itu pun saya katakan karena dibunuh nggak mati-mati, saudara. Digoreng nggak mati-mati, saudara. Hanya dibuang ke Pulau Patmos, saudara. Dan di situ Tuhan memberikan pewahyuan sehingga menulis kitab Wahyu. Tapi yang lain matinya, waduh. Petrus disalibkan. Waktu disalibkan dia bilang, jangan salibkan kepalaku ke atas. Aku tidak layak disamakan seperti Tuhanku. Disalibkan kepalanya ke atas. Terus gimana? Salibkan kepalaku ke bawah. Tunggu, lebih ngeri lagi. Kenapa? Karena sudah ada dunamos, dinamik. Ada kuasa di sana. Itu sebabnya ketika mereka ini punya kuasa itu, mereka pergi kemanapun beritakan Injil, nggak ada takutnya, saudara. Kenapa? Karena sudah Tuhan berikan kuasa. Haleluya. Jadi kuasa yang pertama itu bernama kuasa dinamis, dunamos. Haleluya. Tapi ada kuasa yang lain lagi. Betapa banyaknya kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, mari kita lihat Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 dan 13. Tuhan berikan kuasa, itulah Roh Kudus yang bekerja itu tadi. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tuhan beri kuasa katanya. Siapa yang memberi kuasa? Roh Kudus itu. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara, yang percaya katanya kepada Yesus, yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus katanya, maka kepada orang itu diberikan kuasa. Menjadi apa? Menjadi anak Allah. Haleluya. Kalau kita anak Allah, maka kita juga menjadi ahli waris. Haleluya. Oh itu saudara. Saudara jadi anak camat aja bangganya luar biasa. Jadi anak Kepling aja. Macam-macam kau, KTP nggak keluar. Macam-macam kau, bansos nggak keluar. Wah itu anak Kepling begitu ah saudara. Apalagi ini anak raja di atas segala raja. Tapi siapa yang mensahkan? Bukan kita yang adopsi laku jadi anakmu. Enggak. Siapa yang mensahkan kita anak Allah? Menjadi anak Allah. Siapa yang mensahkan? Roh Kudus. Dia beri kuasa di sana. Kuasa di sini tadi, kalau yang pertama tadi itu adalah dunamos. Kuasa di sini itu sama seperti otoritas yang dalam bahasa aslinya exousia. Exousia itu adalah kuasa dalam arti otoritas, diberikan otoritas. Ketika anak hilang itu saudara balik kembali setelah hilang beberapa waktu lamanya saudara, maka waktu balik dia diberikan cincin, betul? Cincin itu apa itu? Itu bicara tentang otoritas, kuasa, dipulihkan kembali. Yang tadinya tidak ada dikenakan cincin. Cincin itu kayak otoritas. Di zaman-zaman kerajaan dulu, ya, maka kalau ada raja mengirimkan surat, maka surat itu disegel. Segelnya apa? Cincin ini. Itu memberikan otoritas. Jangan coba-coba buka. Nyawa taruhannya. Seperti itu juga kepada anak. Siapa yang memberikan kuasa kepada kita bahwa kita jadi anak-anak Allah? Siapa yang mensahkan? Roh Kudus. Sehingga diberikan otoritas kepada kita. Tahukah saudara, otoritas yang Tuhan berikan itu betapa hebatnya, tapi sayang orang Kristen banyak tidak ngerti itu saudara.
Saudara pernah lihat polisi yang baru tamat? Ada pak polisi yang baru tamat gemuk? Hah? Nggak ada. Polisi yang baru tamat itu semua kurus ceking semuanya, kayak tiang listrik semuanya. Kenapa? Selama pendidikan aja saudara makan dijatah. Bukan bisa suka-suka sebentar jajan. Saya ingat adik saya yang polisi, waktu di Sampali lagi pendidikan saudara, ngirimkan uang makannya saja, itu gak bisa ketemu. Titip itu sama kede yang ada di depan asrama itu, titip sama kede itu. Ini ya untuk si Anu. Oh ya katanya, nanti dia menyerahkan sama komandannya. Kita bukan ketemu sama komandannya, titip sama warung kede di depan asrama itu sudah. Saya titip. Nyampe sama dia berapa saya nggak tahu lagi tuh. Apakah utuh apa enggak? Bayangkan sudah berapa dari kede ke komandannya kepada mungkin kepala regunya kepada nggak tahu tuh berapa nyampe sama dia saudara. Iya kan? Apakah utuh lah nggak jelas lagi lah. Kita pun nggak berani nanya. Kalau ditanya pun udahlah katanya gitunya. Nanti tahu-tahu pula jadi rame pula ya kan? Ya. Dan tiap hari latihan terus. Nggak ada itu. Kalau masa pendidikan polisi terus latihan baris berbaris, tiarap, push up, lari, nggak ada berhentinya. Makanya polisi waktu keluar dari asrama pendidikan nggak ada yang gemuk. Kalau ada polisi yang gemuk, setelah selesainya itu saudara, siap apel, baris, apel pun baris-barisnya gini aja. Dah selesai, ngopi. Ya karena seringkali aku sarapan juga di depan kantor Poltabis, pada ngopi semuanya, polisi-polisinya. Makan bubur, karena ada situ bubur situ depannya itu sudah ada bubur apa itu ya, bubur Surabaya atau bubur apa nggak tahu, Cilacap atau Cilegon atau apa nggak tahu. Jadi kalau saya keping bubur, saya itu pada ngopi semuanya. Upah tuh gemuk-gemuk semua polisi dikira. Nanti jam lagi siang mungkin apa raul lah sebentar apa segala macam ya, yang bagian lalu lintas ya kan. Siap itu makan siang. Makan suka-sukanya, mana lagi kayak asrama kan. Makanya program menguruskan badan ya polisi yang paling banyak. Tentara mana ada tentara, kalau prajurit itu terus tiap hari masih terus latihan saudara. Dari polisi nggak ada lagi itu tiara, nggak ada saudara, nggak ada. Tapi kalaupun baru tamat, setelah dilantik pangkatnya juga saya nggak tahu pangkat apa itu saudara. Pokoknya bertamat itulah, rambut penceplak itu saudara. Nggak ada itu bermode, nggak ada bermode saudara. Kalau pernah ada bermode, ada polisi sehingga kayak penyanyi dulu tuh yang dari Brimop itu saudara ya, yang caya, itu kan jadi ganteng dia saudara ya kan. Itu karena sudah selesai. Kalau sebelumnya nggak ada gaya rambut, itu cepak semuanya, kurus semuanya, hitam semuanya karena terus di bawah matahari saudara. Tapi begitu dia dilantik saudara, jangan coba-coba saudara. Ketika dia lagi razia di jalan raya, itu tronton besar, kecepatan 100 km per jam. Supirnya pun rada-rada mungkin agak ngantuk. Lalu polisi yang baru tamat tadi itu, dia bunyikan peluitnya, itu mendadak trontonnya, yang kalau dilanggarnya penyek itu nggak jadi orang lagi saudara. Tapi karena dia sudah dilantik jadi polisi, itu mendadak supirnya berhenti tepat 1 jengkal. Tronton yang besar itu di peluitnya berhenti itu. Kenapa? Karena pada
otoritas. Begitu dari dilantik ada otoritas dalam hidup dia. Bisa nggak ditabrakkan? Bisa. Mana tahu nekat juga kan. Urus-urus kau nyetok pula katanya gitu kan. Tapi akibat daripada itu, maka Kapolri itu yang jadi lawannya. Maka seluruh kepolisian Republik Indonesia itu akan menjadi lawannya. Kenapa? Karena ada otoritas pada dia. Kalau ditabrakan ke satu orang mati gitu, polisi itu nggak ada. Apalah kurs checking terus berkali dia. Pistolnya pun nggak ada, pentungannya. Oh baru tamat mana ada pistol kasih? Pentungannya. Tapi pritnya itu saudara bisa harga 2.000 mungkin kau beli itu benar. Mungkin harga 2.000 kau beli di toko olahraga. Kalau kau yang berikan ditabrak kau mati kau. Tapi ini tadi polisi yang baru tamat ini tadi, yang sudah dilantik itu tadi, maka bukan dia yang dilihat supir itu saudara, tapi seluruh kepolisian Republik Indonesia. Kapolri di situ di balik dia itu saudara, itu yang orang sehingga jangan berhentikan tontonnya. Sadarkah kau sebetulnya kamu diberi kuasa eksosia di balikmu Yesus yang dahsyat, yang luar biasa itu. Tapi kadang-kadang kau nggak gunakan, nggak ngerti kau. Padamu ada kuasa. Sebetulnya, kalau lihat kayak wajahnya juga kan, apa yang perlu takutin ya kan? Kurus ceking, ya kalau gemuk pun oke lah, gemuk pun nggak apa-apa. Tapi kan bukan itu dilihat Tuhan, enggak. Yang dilihat Tuhan itu adalah ada siapa di balik itu. Di baliknya itu adalah Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit dan sudah menyatakan dia memiliki kuasa baik di atas, di bumi dan di bawah. Semua kuasa sudah diberikan kepadanya. Itu yang di balik kita. Haleluya. Tapi seringkali kita nggak sadar siapa kita saudara. Makanya Yesus bilang adalah lebih baik kalau aku pergi ke surga. Karena kalau aku pergi ke surga, Roh Kudus memberikan kuasa kepadamu, otoritas kepadamu. Haleluya. Itu dia. Yang ketiga, apa itu saudara? Ya mari kita lihat tadi masih dalam otoritas itu tadi. Dalam Lukas pasal 10 kita lihat ini sebuah peristiwa di mana murid-murid itu mengadu, kok tiba-tiba kami jadi hebat gitu ya. Mari kita lihat otoritas yang sudah Tuhan berikan itu dalam Lukas pasal 10 17 sampai dengan 19. Yuk kita baca sama-sama 1, 2 ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan apa? Kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu kuasa tadi itu. Otoritas, semua murid-murid itu bangga. Kok tiba-tiba setan takut semuanya. Selama ini kami yang takut nengok setan gitu ya. Tapi sekarang kok setan yang takut ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih takut nengok hantu, aduh. Sebetulnya hantu takut nengok saudara. Tapi kok terbalik? Kok masih ada yang takut kepada kegelapan? Emang ada apa kalau gelap? Kok selalu gelap itu identik ada setan? Itu karena Anda terlalu banyak nonton Indosiar. Di sini ada setan. Enggak, di sini ada Roh Kudus. Haleluya. Orang banyak selalu bicara, aduh Pak, itu tempat Bapak waktu pastor di sini. Itu angker loh Pak. Loh, angkernya
Iya, selalu banyak orang melihat, ada penglihatan di situ. Maklum. Saya tidur nyenyak terus itu. Kenapa? Karena aku tahu setan yang takut sama kalian, sama orang percaya itu setan takut. Bukan karena kamu salibmu, bukan. Darah Yesus. Itu mah cuma di film. Setan di film dia takut sama kalung salib. Nggak usah pakai sabuk kalib kau. Setan takut kenapa? Karena Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Karena dia punya, Roh Kudus itu berkuasa, punya otoritas. Dan itu diberikannya kepadamu. Jangan lagi ada yang takut setan. Jangan lagi ada yang takut kegelapan. Maling aja gak takut gelap. Kenapa pula orang Kristen jadi takut gelap? Haleluya. Kau harus tahu Tuhan beri otoritas kepadamu. Setan-setan takut dia. Yang ketiga, kuasa apa itu saudara? Yakobus pasalnya yang kelima ayat 16. Mari kita baca Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Kita baca sama-sama Yakobus pasal 5 16. Yuk 1 2 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Haleluya. Supaya kamu sembuh. Amin. Lalu berikutnya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada lagi kata kuasa. Kuasa di sini apa maksudnya? Kuasa di sini itu berkaitan, berhubungan dengan doa. Jadi waktu kita berdoa pun Tuhan berikan kuasa. Kuasa itu yang dalam bahasa Yunaninya itu mengambil kata Isus. Isus kuasa dalam arti doa. Doa orang benar, besar kuasanya. Seperti apa itu? Saya kasih contoh. Ada 2 orang pemuda yang lagi berebut hati seorang gadis. Si gadis ini berada di lantai 20 kamar hotel JW Marriott. Lalu dua-duanya ini mau martanda. Sama-sama bawa bunga. Karena rupanya gadisnya ini suka menyukai bunga. Sama-sama bawa bunga melati. Oh, bunga mawar. Bunga mawar. Sama-sama sudah dikemas. Ambil dari Paulina Flores. Oh, karena dekat, itu dekat. Bukan karena dibayar apa ya, bukan. Sehingga saya sebut nama, bukan. Nggak ada bayarannya, nggak ada. Lalu si 2 pemuda ini, pemuda A dan pemuda B. Begitu dia masuk lobi, pemuda A, dia lapor ke resepsionis. Bermaksud naik ke lantai 20. Ditanya, tujuannya apa? Aku mau mengantar bunga kepada wanita yang aku mau jadikan istriku. Oh ya, petugas lalu mendampinginya, membawa kartu masuk ke lift. Lalu saudara masuk lift, masukkan kartunya, pencet angka 20. Maka sebentar kemudian, nggak sampai 5 menit saudara, maka terbuka liftnya, sudah di lantai 20. Bunga masih segar. Diketok kamarnya, bunga seragam. Tapi pemuda yang satu lagi, dia masih menggunakan kekuatan. Saya kuat. Dia cari
tangga naik ke atas lantai 20. Memang kuat dia. Sedikit lagi. Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa terus. Memang karena kamu bisa terus semangat di saudara ya. Sampai juga ke lantai 20. Tapi sudah keringatan. Badan pun sudah bau apak saudara karena keringatan semuanya. Bunga pun sudah layu semuanya. Seperti itu, sama-sama lantai ke-20, tapi satu pakai lift. Itulah kuasa itu tadi. Berkaitan dengan doa. Baca lagi, sekali lagi, Yakobus 5. Apapun pergumulanmu, kepadamu sudah diberikan kuasa. Amin. Pakai kuasa. Yuk sama-sama kita baca lagi. 1, 2, yang. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling makanya kita selalu tiap malam sini saling mendoakan. Kita doakan terus, kita doakan terus, kita doakan terus. Pagi dan malam di pastori kita doakan terus, kita doakan terus, kita doakan terus. Kenapa saudara? Supaya kamu sembuh, penyakitmu sembuh, ekonomimu sembuh, haleluya. Jiwamu sembuh, nggak sakit jiwa, merepet terus, mengeluh terus, itu sakit jiwa. Supaya sembuh, haleluya. Jadi kalau merepet terus, mengeluh terus, itu sakit jiwa. Takut, itu sakit jiwa inang. Sakit jiwa bro. Supaya sembuh, haleluya. Terus katanya 1, 2 ya. Doa orang yang benar, amin. Saudara orang benar dibenarkan oleh darah Yesus, haleluya. Kita orang benar karena darah Yesus yang membenarkan. Bila dengan yakin, itu bagian kita, harus saudara yakin. Jangan gak yakin, harus saudara yakin. Ya tapi belum terjadi. Jangan seperti iman Petrus apa Thomas. Harus yakin. Belum melihat, harus yakin. Tapi belum sembuh, harus yakin. Haleluya. Oh itu. Harus yakin. Belum terjadi, harus yakin. Belum ada jodoh, harus yakin. Hanya satu orang. Saudara harus yakin. Yakin apa? Kecil bagi Tuhan itu. Haleluya. Apalah yang susah bagi Tuhan. Itu harus yakin. Abraham itu kan yakin dia terus. Walaupun dia sudah tua, sudah gak mampu lagi, dia udah impoten. Istrinya juga sudah gak mungkin lagi punya anak. Peranakan itu udah kering, udah keriput lagi. Gak mungkin lagi punya anak. Tapi dia tetap yakin akan janji Tuhan. Pastikan janjinya itu kau punya. Kalau kau miliki janjinya dengan yakin terus datang kepada Tuhan, kau pasti akan mengalami itu. Yakin terus, yakin. Saya dalam hal itu sangat betul-betul getol seluruh itu. Saya nggak pernah bangkitkan orang mati. Saya nggak pernah doa tumbang orang, enggak. Saya nggak pernah orang sakit tiba-tiba sembuh, enggak. Tapi saya yakin selalu akan firman Tuhan. Apa saja, selalu dia dalam proses Tuhan genapi. Saya nggak pernah ragukan apapun janji Tuhan itu. Kemarin kita berdoa, saya bilang sama orang pastori, kita doa ya, dana kita sudah rest. Saya pun sudah ngutang, pinjam, bukan ngutang. Ngutang sama pinjam beda ya, haleluya. Apa bedanya Pak? Nggak tahu lah pokoknya. Saya pinjam jelas pembayarannya. Saya beberapa kali pinjam kok.
Gak pernah itu saya janjikan segini tepat waktu. Saya berapa kali minjam sama keluarga. Kali ini bukan keluarga. Kayak mana Pak bayarannya? Setiap kali panen saya kembalikan segini. Oke? Karena kemarin untuk beli AC, saya nggak tahu gimana, tapi tuntunan Tuhan saja. Saya bilang saya perlu. Kapan Bapak perlu? Ya 2-3 minggu lagi. Karena saya pikir 2-3 minggu lagi sudah selesai yang lain-lain, saya akan beli AC. Saya coba tanya yang baru, saya coba tanya yang ini, harga ini sudah. Sehingga saya readykan. Saya mau beli untuk AC gereja, saya bilang. Begitu ya. Oke. Setelah sekian lama, 3 minggu saya minta, saya datang. Pak sudah bisa, besok saya terima. Waduh Pak, besok nggak ada, buka bank hari ini. Kalau gitu kau transfer ya. Kan nggak mungkin saya datang lagi kemarin hanya ngambil itu. Oh iya oke Pak. Lalu hari Seninnya ditransfer. Saya nggak tahu, tadinya rencana mau beli AC yang baru, tapi Tuhan tuntun. Tiba-tiba Pak Jos itu kalau sudah selesai dia kerja, duduknya tak teraturnya kadang-kadang. Tapi dia buka handphonenya yang udah buram-buram itu sudah. Kalau ada yang punya duit, belikanlah handphonenya. Handphone itu udah buram, tapi mungkin juga sengaja dipinjam buram karena suka lupa dia. Lupa tinggal di gereja ini berapa kali lupa saudara? Jasanya tinggal. Mungkin karena jelek juga. Mungkin kalau cantik nggak lupa dia itu saudara. Tapi nggak tahu juga karena kebiasaan juga suka lupa. Lalu ada Pak, ini ada AC 2 PK 100 unit bekas Asian Games. Oh ya, itu dari mana kau dapat? Info ada di grup saya, grup kawan-kawan. Oh gitu ya. Tengok tunjukannya, merek ini saya cek, merek itu sama dengan merek apa tuh, masih lupa aja. Daikin itu merek keren itu. Ya, ya. Kalau saya telepon Bapak Perdana di Jakarta, ini ada sih begini. Coba cek dulu. Siapa tahu juga perlu untuk lain. Wah, kalau 2 PK nggak guna lah. Buat apa 2 PK katanya? Saya perlunya 1 PK sama setengah PK katanya, karena untuk kamar. Ya kalau dia setengah PK mungkin saya perlu 40 unit katanya. Karena dia lagi bangun kamar-kamar kos yang pakai AC semua. Ya tapi kalau nggak, cek lah. Oke, besok saya cekin. Di checkingnya saudara, bagus. Dan dia langsung ambil 5 untuk dia. Tadinya nggak mau. Tapi mungkin karena cocok-cocokan harga-harganya segala macam dan apa, sehingga dia bilang nanti aku kasih 2 untuk gereja yang ada di sana, ya sisanya untuk aku katanya. Dia nggak bilang untuk gereja beda segini aku kasih, nggak ada saudara. Ya. Tapi udahlah, bagus kok katanya. Udah, itu malam itu langsung kita transfer. Saya baru teringat, itulah gunanya kemarin saya harus pinjam itu. Mungkin itu kalau enggak, waduh, nggak lagi ada duit, bergumul dulu, berdoa dulu, enggak lah saudara ya. Dan untuk pembangunan baru kali itu saya minjam saudara. Malam itu langsung saya transfer. Tapi rupanya untuk peralatan pipa dan sebagainya saudara, itu hampir sama harga sama AC-nya saudara. Semua pipa-pipanya karena panjang-panjang saudara. Harus berapa roll? 1 roll itu harga 1.650.000. Obatnya segala macam semuanya, belum lagi upah masangnya. Hampir sama dengan harga AC-nya. Tapi itu kan memang AC manapun kita beli harus beli juga kan begitu. Ya baru pun kita beli harus juga beli kan. Lalu saya bilang sama Pastori, berdoa itu ya, datang Ibu Gembala. Ya kalau nggak ada duit nggak usah apa. Ibu, aku bilang bukan ada duit tuh, aku suruh berdoa. Iya maksudnya tuh kenapa harus ngutang, kenapa harus minta begini? Ya kalau nggak ada berhenti dulu. Aku tidak suruh komentar yang lain, yang aku suruh berdoa. Karena aku percaya kalau berdoa janji firman Tuhan ini. Dalam hal itu aku sangat yakin betul. Mau bagaimana cara Tuhan dalam bentuk apapun. Dan ini aku dorong semua jemaat.
Kepadamu sudah diberikan kuasa dalam hal doa untuk meyakini apapun janji Tuhan. Yang penting ada janji Tuhan. Kalau nggak ada itu, jangan kau paksa-paksa ya. Jangan kau paksa Tuhan. Janji dong Tuhan, janji dong. Enggak, jangan. Kau baca firman Tuhan ada janjinya, kau terima janji itu karena Tuhan sudah berikan Roh Kudus. Janji tentang kesembuhan. Janji bahwa Tuhan itu menyediakan, mencukupkan segala kebutuhan. Aku yakin itu kebutuhan untuk pekerjaan rumah Tuhan. Bukan supaya aku jalan-jalan ke luar negeri tadi. Tuhan itu doakan ya supaya aku bisa jalan-jalan ke luar negeri. Enggak itu. Kalau itu mungkin Tuhan, kau kaji lagi dulu. Jangan-jangan doamu itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu, kata kitab Yakobus. Haleluya. Aku coba luruskan. Apakah ada motivasi yang salah di situ? Kalau tidak, terserah apapun caranya, Tuhan pasti akan cukupkan. Tinggal ku kaji aja motivasiku. Adakah motivasiku itu untuk membanggakan diri supaya gerejaku keren? Tidak. Tapi cuma aku yakin saja kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan pasti akan selesaikan sampai akhirnya. Apakah kerinduanku supaya jemaat Tuhan nyaman dia mendengar Tuhan? Apakah itu salah? Saya pikir nggak salah. Masa iya gembala kalau bisa biar panas-panas dia, biar tahu dia, supaya nanti kalau masuk neraka dia udah terbiasa di bumi. Itu kan aneh. Masa iya ada juga orang kan, biar jangan enak-enak aja jemaat itu, biar tahu juga dia menderita. Enggak juga lah. Karena di luar di rumah buku sudah banyak penderitaan. Haleluya. Jadi aku luruskan itu, luruskan motivasiku, aku jalan. Dan aku selalu yakin akan janji firman Tuhan. Karena sudah dia berikan Yesus kuasa yang berhubungan dengan doa. Kalau itu getol betul aku, ngotot betul aku dalam hal ini. Walaupun tidak pernah ada yang kudoakan tumbang. Nggak ada yang spektakuler, nggak ada. Walaupun ada juga hamba Tuhan yang senang seperti itu kan. Ya, nggak, itu juga kuasa Tuhan. Saya nggak. Tapi saya nggak ada itu begitu-begitu. Kudoakan tiba-tiba sembuh langsung seketika itu enggak. Tapi beberapa hari kemudian sembuh ada banyak. Tapi kenapa? Karena aku yakin ini janji firman Tuhan ini. Itu sebabnya nggak pernah aku percaya saja kepada firman Tuhan. Selalu itu aku berikan. Nggak pernah aku buat yang lain-lain enggak. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan doa. Haleluya. Ya sekarang sudah terpasang 5. Yang sebelah sini 5, di atas sudah terpasang semuanya. Tuhan buka semua jalan. Mendadak rupanya Pak Jos itu tukang AC juga, dia ngerti sudah. Dia juga bisa pasang AC. Kok diam-diam kok selama ini, gue bilang. Pasang semuanya 5 sudah terpasang sebelah sini. Tinggal 4 lagi, 5 lagi sebelah sini dan 1 untuk di ruang gerak. Jadi semuanya nanti ada 11. Kita pesan 15, jadi nanti untuk gereja anak 4 lagi. Tapi nunggu gereja anak lantai 3 lah itu. Sebelum lantai 3 nanti terbangun, gereja anak di sebelah sini nanti. Jadi yang AC-AC ini nanti dia tetap terpasang di situ, supaya anak-anak kedinginan gitu. Terus ayo semangat gereja kedinginan, katanya. Haleluya. Nanti sini gereja anak kita bangun sini, ruang untuk anak. Baru sini untuk parkir. Atau sebelah sini terserah, yang mana nanti lah, terserah tuntunan Roh Kudus. Karena kita nggak punya plan. Gak ada gambar bangunan di begini, nggak ada. Terserah tuntunan Roh Kudus. Tadinya AC mau di teras-teras semuanya, atau naik ke atas. Semua sekejap jadi. Jadi lantai 3 itu AC semuanya. Sehingga seperti mall sudah. Datang Pak Jus, kayak mall sudah gereja kita nih ya. Kenapa? Banyak kan AC-nya katanya. Karena mall-mall kan begitu kan. Iya. Mendadak saya lihat dari sana, ramai kali AC di atas. Tutup. Makanya ada tutup lantai 3 di atas sebelah situ. Supaya jangan keren kan gitu orang, kaya kali enggak. Supaya jangan juga jadi batu sandungan sama orang lain.
Jangan AC pula berjejer situ semua kelihatan saudara. Makanya tutup kanan kiri AC-nya supaya jangan kelihatan. Saya bilang, jangan pamer-pamer kita. Makanya tiba-tiba itu ada tertutup kan? Oh enggak, perhatikan tadi Pak. Ya memang saudara nggak perlu nengok ke atas lah ya. Nanti terantuk pula langsung aja masuk ke dalam. Nah itu ya. Itu kita pasang semua tutup supaya jangan kelihatan. Karena kita lihat sendiri pun udah. Lalu sebelah sini sudah tes dulu, dingin. Oh dingin kali Pak. Coba tambahin lagi kalau nggak satu. Oh, udah nanti lah Pak, nanti menggigil orang kata Pak Jos. Tapi nanti kalau kurang ya udah kita lihat nanti situasinya. Begitu dia program. Tadinya kan kita ini harus pindahin semuanya. Kalau pindah ini tentu minggu depannya sudah harus pindah kita. Tapi ini udah terang-terang aja. Nah udah mendingin kali di atas, udah semua bersih semuanya, rapi semuanya, baru kita naik. Haleluya. Ya, tidak harus yang ke atas semua mendadak, enggak. Paling-paling cuma sound systemnya aja, dalam seminggu nanti kita harus pindahin semua sound system. Karena sound system yang kita pakai di sini, itu juga nanti ke atas. Seperti itu cara Tuhan. Kita nggak ngerti-ngerti, tapi belajar aja. Makanya tiap hari saya bilang, ayo kita berdoa supaya tuntunan Tuhan. Karena tidak selalu berdasarkan apa. Saya cuma mereka kerja, saya cuma datang. Kayak mana kalau kayak gini, kayak mana kalau situ aja dia. Kayak mana terbaik kira-kira. Begitu aja saudara. Dan semuanya akhirnya berjalan saudara. Dan itu kondisinya. Nanti gak apa-apa jalan-jalan ke atas ya, sebelum pulangnya. Doakan lagi Tuhan, cukupkan semuanya. Uang yang dipinjam kepala kami itu terlunasi. Haleluya. Jangan prasangka buruk. Jangan masuk Pak Gembala itu doakan cukupkan, maksudnya itu dari mana? Enggak usah, dari Tuhan. Haleluya. Karena saya percaya kalau kita puasa doa itu Tuhan cukupkan. Saya nggak tahu juga dari mana, pokoknya Tuhan cukupkan. Haleluya. Di tengah-tengah kita kekurangan, kita mau bagi sama lingkungan kita. Kadang-kadang orang-orang pusing mereka, katanya nggak punya duit. Dia lagi membagi-bagi duit tetangganya. Silo pusing katanya kan. Silo pusing, bukan orang tua. Ya di gereja minggu lalu kita sudah bagi 3 sembah. Tapi lingkungan kita semua kita bagi. Kita bagi untuk membuat kue lebaran. Ya, untuk bikin kue, tepung, gula, mentega, apa lagi? Minyak goreng, ya kan? Wah, dibagi senang lah mereka saudara. Makanya tadi malam sudah banyak lontong ke rumah dia. Saudara nggak dapat lontong kan? Nah itu kami dapat lontong. Rame lontong di rumah saudara. Ya kan? Ya itu. Jadi sementara kita kekurangan, sulit di sini, tapi tetap kita bagi. Jadi pikiran orang, di benak orang, ada tokoh hidang no hepeng nih, gitu aja. Terserah. Haleluya. Iya. Haleluya. Tapi kan pastori sekarang saya bukakan juga akhirnya kan, kenapa? Karena berkaitan doa aja nih. Bahwa saya percaya dalam hal itu Tuhan pasti akan cukupkan. Haleluya. Yang penting motivasi kita luruskan. Jangan untuk kepuasan hawa nafsu. Kamu berdoa juga tapi kamu gak dapat. Kenapa? Karena kamu ingin untuk memuaskan hawa nafsumu. Enggak. Saya bukan untuk hawa nafsu saya tinggal jaga saja motivasi saya dan saya kerjakan. Haleluya. Itu yang ketiga, yang terakhir saudara. Ya, apa itu puasa? Kisah Rasul pasal 19 ayat 20. Kisah Rasul pasal 19 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama Kisah Rasul pasal 19 ayat 20. Kuasa yang keempat dan yang terakhir. Kata-kata kuasa juga di sana. Apa kuasa yang itu? Tadi sudah kuasa sehingga kita menjadi saksinya. Yang kedua, kuasa sehingga kita punya otoritas. Percayalah, saudara punya otoritas. Sama seperti saya gambarkan polisi tadi. Saudara bisa perintahkan, saudara punya otoritas itu. Yang ketiga, saudara punya kuasa yang berkaitan dengan doa. Punya kuasa, Tuhan beri kuasa saudara. Sehingga dalam hal doa, maka doa itu berkuasa saudara. Yang keempat, kuasa yang berkaitan dengan firman Tuhan. Kisah Rasul 19 ayat 20. 1, 2, ya.
dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin apa? Berkuasa. Kuasa yang terakhir ini adalah kuasa yang berkaitan dengan firman Tuhan. Dalam bahasa Yunani-nya mengambil kata kratos. Kratos itu kuasa firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu berkuasa. Itu sebabnya ada hamba Tuhan yang menggunakan kata firman Tuhan untuk menghardik corona. Tapi ada juga yang bilang palsu itu katanya. Ada kuasa firman Tuhan. Perwira yang hambanya yang sakit itu, waktu dia mau datang, Yesus mau datang menyembuhkannya. Perwira itu cuma berkata begini, "Guru, nggak usah kau datang ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku di rumah akan sembuh." Apa kata sepatah kata itu? Satu patah kata? Apa? Sembuh. Cukup katakan sembuh. Sembuh tuh. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berkuasa. Makanya kalau saudara berdoa, nggak apa-apa, kau kutip, kau terima rema firman Tuhan yang kau renungkan, dan kau perkatakan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu juga ada kuasanya. Nggak usah kau ragu. Mungkin kau sudah perhatikan, saya selalu mengutip firman Tuhan. Firman-Mu berkata, karena memang itu ada kuasa dalam perkataan firman Tuhan itu. Firman-Mu berkata bahwa apapun yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Apapun yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Saya selalu gunakan itu. Firman-Mu berkata, tumpang tangan orang sakit maka orang itu sembuh. Saya gunakan. Saya cuma menggunakannya. Bukan dari saya itu, tapi dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu saya percaya dia memberi kuasa. Kuasa itu dikatakan kratos itu. Jadi kuasa yang berkaitan dengan firman Tuhan. Mari kita baca ayat yang satu lagi. Dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17. Ternyata Tuhan berikan perlengkapan senjata bagi kita. Salah satunya adalah firman Tuhan. Mari kita baca Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan 17. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan Efesus 6 bukan 1 ya. Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Yuk sama-sama kita baca Efesus 6 13 sampai 17. Yuk 1 2 ya. Sebab itu ambillah seluruh, jangan biarkan kalau perang pakai semuanya. Haleluya. Kemenangan kita kalau kita gunakan semua perlengkapan senjata Allah. Jangan sampai Tuhan berikan senjata tapi kita nggak pakai. Pakai semua senjatanya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Padahal jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ada semua senjata perlengkapan yang Tuhan beri. Mulai melindungi kepala, badan, kaki, ikat pinggang, semuanya. Perisai, ketopong, perisai ya, perisai. Karena seperti prajurit zaman dulu pakai perisai, ya, pakai perisai. Semuanya pakai katanya. Tapi semua perlengkapan senjata tadi itu, baik ketopong, baju zirah menutupi badan, perisai, kasut, ikat pinggang, semuanya itu senjata yang defensif, hanya untuk bertahan. Ya, ini tutupi kepala supaya dibacok kepalanya nggak kena, nggak luka.
Ini supaya ditombak, tidak mati. Ini supaya menangkis terus. Satu-satunya yang menjadi senjata ofensif melawan cuma apa? Pedang. Yang lainnya untuk bertahan. Memang semua bertahan perlu. Tapi masa terus bertahan terus kita nggak mati. Kapan lawannya? Anda harus lawan, gunakan pedangmu. Pedang itu untuk membunuh musuh. Apa itu pedangmu? Firman Tuhan. Jadi jangan terus bertahan terus. Enggak. Pakai sekali pedangmu. Karena itu senjatamu, saudara. Semua untuk bertahan. Satu-satunya untuk bisa melawan adalah pedang. Dan pedang itu katanya adalah firman Tuhan. Makanya enggak salah kalau kau berdoa, kau pakai pedang firman Tuhan. Iblis saja mau menyerang Yesus pakai firman. Tapi firman yang dibelokkan. Dia menyerang Yesus. Bukankah ada tertulis, rubahlah roti, batu ini jadi roti. Yesus gunakan firman. Ya kan? Ya. Tapi ada firman juga tertulis bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Selalu Yesus gunakan firman kok. Makanya kau juga lawan ketakutanmu, lawan kecemasanmu, lawan apapun juga dengan firman. Haleluya. Makanya rajin baca firman. Kalau nggak ada firman yang kau baca, ya apa juga mau kau gunakan, ya kan? Haleluya. Ya, gunakan firman. Baca, renungkan, sehingga waktu kau menghadapi muncul dia. Kau terima, tangkap pedangnya. Haleluya. Lawan dia, perkatakan dia. Ya, tapi kalau nggak ada yang dalam pikiran, mati aku, matilah. Cuma itu aja, mati aku, habis aku. Itu aja dalam pikiran kau selama ini kan? Corona, mati. Sesak napas, mati. Itu aja dalam pikiran kau. Karena yang kau renungkan siang dan malam corona terus. Yang kau renungkan bukan firman Tuhan, tapi penyakitmu yang kau renungkan siang dan malam. Ketakutanlah kau. Renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu di atas segalanya. Haleluya. Renungkan dia. Maka begitu kau menghadapi ketakutan yang muncul dalam benakmu itu firman Tuhan, pedang itu gunakan, lawan dia. Haleluya. Sehingga kau akan berkemenangan. Yang terakhir, ayat yang paling disukai oleh jemaat, Matius 8 ayatnya yang ke-8. Haleluya. Yuk kita katakan, lihat di sana tadi, ya. Matius 8 ayat 8. Prajurit itu ngerti betul bagaimana menggunakan senjata itu. 1, 2, ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Itulah kehebatan firman. Katakan saja, enggak usah tumpang-tumpang tangan. Katakan saja. Oh, itu saudara, makanya perlu kau katakan firman Tuhan. Katakan terus, jangan kenyataan kau lihat. Ya, kalau kenyataan kau lihat mati mau, ya kan, itu utusan. Tapi kalau kau katakan firman Tuhan, mimpi pun kau mimpi firman Tuhan. Ngoceh pun kau dalam mimpi kau firman Tuhan. Saudara ya, saya selalu dalam mimpi beberapa kali itu mengusir setan itu. Dalam nama Yesus. Kadang-kadang istri terkumpul. Bukan istri setannya, bukan. Tapi kadang-kadang beberapa kali luka tangan saudara. Karena tempat tidur itu kadang tembok itu karena dalam nama Yesus gitu ya. Itu sering kali dalam apa saja gitu, seperti sudah kalah gitu kan. Tapi selalu dalam nama Yesus tersentak. Akhirnya bangun mimpi rupanya kan gitu kan. Itu coba kalau enggak saudara, menjerit sampai cekek saudara. Renungkan firman Tuhan selalu, perkatakan selalu, haleluya. Walaupun berbeda dengan kenyataan, perkatakan, karena firman Tuhan yang mengubah keadaan itu tadi. Keadaan yang tidak mungkin tadi itu akan menjadi sesuatu berbalik arah karena firman Tuhan itu. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oleh sebab itu terima kuasa Tuhan itu.
kuasa itu sudah diberikannya kepada kita. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Tinggal mari kenakan senjata itu. Kenakan kuasa itu sudah Tuhan berikan tadi. Dinamis itu Tuhan sudah berikan. Dunamos itu kuasa tadi itu sudah Tuhan berikan. Semuanya mari tinggal pakai semua senjata Allah itu. Maka kita akan menang di dalam menghadapi situasi apapun juga. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bahkan kita hari ini percaya akan janji Tuhan. Kalau itu ada di dalam firman-Nya, itu merupakan janji percaya. Dengan iman, maka doamu itu akan berkuasa. Tuhan berikan kuasa dalam doamu itu. Sehingga apa yang kau doakan itu, Tuhan akan genapi dalam hidupmu. Tuhan sudah lengkapi dengan kuasa. Bagianmu tinggal percaya akan kuasa Tuhan itu. Percaya akan janji Tuhan itu. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Apapun pergumulanmu hari ini, datang dengan kuasa firman Tuhan. Datang dengan imanmu. Datang dengan segala perlengkapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku
Muliakan dan dipuliakan.